Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Amanah Zulhijayati selaku guru pelajaran PPHH dan siswa-siswi kelas 12 SMK Al-Karimiyah Sumeneb. Pagi ini kita bertemu pembelajaran di virtual melalui Webex meeting untuk pelajaran PPHH kelas 12 SMK Al-Karimiyah. Selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Amanah Zulhijayati untuk memberikan materinya. Ya, terima kasih atas waktunya, David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Untuk mata pelajaran PPHH hari ini kita akan belajar tentang analisa kelayakan finansial. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang penilaian peluang usaha, di mana penilaian peluang usaha itu sebelumnya kita melakukan riset pasar, yaitu dengan melakukan riset pasar sebelum kita melakukan pemasaran. Riset pasar sendiri itu fungsinya adalah untuk menemukan pasar, untuk memilih produk yang akan kita jual, terus dapat menentukan perubahan perilaku konsumen, terus dapat meningkatkan teknik-teknik pemasaran, terus rencanakan sasaran yang realistik. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara kita menilai peluang usaha kita dengan cara riset pasar. Kemudian pada teman kita hari ini kita akan belajar tentang finansial. Peluang usaha itu untuk mengevaluasi usaha kita, apalagi usaha baru, menilai, selain menilai usaha kita dengan cara riset pasar, kita juga harus melakukan yang namanya analisa kelayakan finansial. Itu apa? Finansial itu dari segi keuangan. Analisa kelayakan finansial itu merupakan landasan untuk menentukan sumber daya finansial atau sumber daya keuangan kita yang kita butuhkan atau untuk tingkat kegiatan ekonomi dan keuntungan atau laba yang bisa diharapkan. Atau analisis finansial itu manfaatnya, kenapa ada analisis finansial di usaha kita? Ternyata bermanfaat untuk mengetahui apakah usaha kita atau usaha baru kita itu mampu dikatakan layak atau menguntungkan untuk dikembangkan dan masih dalam tingkat efisien. Jadi manfaat adanya kita menganalisis finansial kita, menganalisis keuangan perusahaan kita, itu agar kita mengetahui apakah usaha kita itu layak, ataukah usaha kita itu menguntungkan, ataukah usaha kita itu masih dalam tingkat yang efisien. Kemudian analisis investasi itu, kan analisis finansial itu berhubungan sama yang namanya investasi. Investasi itu berhubungan dengan kayak barang-barang kita, mesin-mesin, itu butuh yang namanya investasi. Investasi barang, investasi mesin, peralatan untuk menunjang produksi kita. Analisis investasi itu menjadi penting dalam perusahaan kita, apalagi agroindustri. Kemudian, kebutuhan finansial dan pengembalian kita dalam berinvestasi itu, dalam berinvestasi bisa berbeda tergantung pada
pemilihan alternatif yang ada bagi sebagian besar usaha baru. Jadi tergantung dari besarnya usaha kita, bagaimana kita mengembalikan investasi kita. Kemudian, bagaimana caranya kita menganalisa kelayakan finansial usaha baru kita? Ternyata ada langkah-langkahnya nih. Yang pertama adalah kita harus menganalisa semua kewajiban finansial, semua dari segi keuangan kita, dan kebutuhan pengeluaran secara mentail. Misalnya, kewajiban finansial misalnya tentang kewajiban kita membayar gaji karyawan kita, membayar listrik, membayar air, terus kebutuhan pengeluaran secara mentail, seperti itu. Seperti biaya-biaya yang kita keluarkan dan biaya-biaya kita butuhkan, misalnya untuk biaya promosi usaha kita, biaya bahan baku, biaya bahan kemasan, biaya bahan transportasi, dan lainnya. Kita analisa semua finansial atau biaya-biaya secara detail, kayak kebutuhan, biaya pengeluaran, seperti itu. Terus, setelah kita menganalisa semua biaya-biaya, kemudian kita proyeksi sumber daya finansial yang tersedia, serta dana-dana yang dihasilkan dalam operasi perusahaan. Setelah kita menganalisa biaya-biaya apa yang kita butuhkan dan biaya-biaya apa yang kita akan keluarkan, kemudian kita proyeksi sumber dana finansial kita yang ada, dan dana yang kita hasilkan dari operasi usaha kita, dari penjualan kita itu diproyeksikan. Terus langkah yang ketiga itu penting untuk menentukan secara sistematis aliran masuknya. Setelah kita menganalisis semua biaya-biaya yang kita butuhkan, semua biaya-biaya yang kita akan keluarkan nanti, terus memproyeksikan dana-dana yang telah dihasilkan oleh usaha kita. Kemudian yang ketiga itu menentukan aliran kas yang masuk. Misalnya per bulan kita ada kas masuk atau modal yang kita peroleh, misalnya 1 juta, itu aliran kas ya. Terus ada aliran keluar operasional, misalnya untuk membiayai kayak biaya operasional kayak listrik, kayak air, kayak transportasi yang menunjang usaha kita, ya kan? Yang diantisipasi dan aliran untuk periode waktu tertentu. Kemudian setelah kita menentukan aliran kas sama operasionalnya, apakah telah yang diinvestasikan itu kita rank, kita buat finansialnya kita buat, terus apakah biaya-biaya itu menghasilkan pengembalian modal yang diinvestasikan, seperti itu. Setelah kita mengetahui langkah-langkahnya itu, setelah kita mengetahui langkah-langkah apa saja yang dapat kita lakukan untuk menganalisa kelayakan finansial kita, kita bisa mengetahui ternyata dari segi finansial usaha kita itu menguntungkan nih, dari segi pengembalian dananya, dari segi keuntungannya, dari segi investasinya, seperti itu. Jadi manfaat analisa kelayakan finansial itu kita lihat dari segi keuangan usaha kita, menganalisis dimulai dari
biaya-biaya yang kita butuhkan, biaya-biaya yang kita keluarkan, yang masuk, yang keluar, kita bisa menentukan, kita bisa mengetahui apakah kita bisa mendapatkan atau menghasilkan pengembalian modal dari investasi kita itu. Kemudian, parameter apa saja sih yang pertama itu kita bisa menghitung dari biaya investasinya. Kita hitung dulu biaya investasinya. Biaya investasi usaha kita itu, contoh biaya investasi atau biaya tetapnya itu, yang tetap ya, biaya tetap itu kayak biaya karyawan, biaya listrik, biaya air, biaya telepon, biaya promosi kita, asuransi, terus pajak bumi bangunannya, terus penyusutan peralatannya, itu kita hitung semua di rank-rank atau di list untuk biaya investasinya berapa total. Terus parameter yang kedua itu kita tulis juga atau daftar juga atau list juga untuk biaya produksinya atau biaya tidak tetapnya. Biaya produksi itu ada dua. Misalnya itu ada biaya bahan baku dan biaya operasional. Untuk biaya bahan baku, untuk biaya produksi itu kayak ikan, kayak telur, kayak susu, kayak minyak gorengnya, kayak tepung terigunya itu merupakan biaya bahan baku. Biaya bahan baku itu biaya untuk produksi kita, untuk bahan baku produksi kita. Jadi kita list semuanya nih, kita akan memproduksi apa, kita akan memproduksi produk apa, misalnya untuk produksi nugget ikan. Kita membutuhkan bahan baku apa saja sih untuk memproduksi nugget ikan itu. Kita butuh ikan, ditulis ikan harganya berapa. Terus kita butuh telur nih, ditulis telur harganya berapa. Terus kita ternyata butuh susu bubuk nih, ditulis juga susu itu kalau harga per resepnya itu berapa, kita butuh susu berapa untuk satu resep pembuatan nugget. Terus ternyata untuk pembuatan nugget itu kita juga membutuhkan yang namanya minyak goreng. Ditulis juga nugget itu berapa. Buatan nugget misalnya, jadi biar terus kita kemudian untuk biaya produksi juga ada biaya operasional selain ada biaya bahan baku. Untuk biaya operasional itu di luar biaya bahan baku, contohnya kayak kemasannya, menghabiskan berapa saja untuk kemasan, misalnya untuk pencetakan kemasannya, untuk labelnya, dan sebagainya. Kemudian untuk transportasinya, untuk mengirimkan dari perusahaan kita ke toko-toko, swalayan, atau mungkin mengangkut produk kita sampai ke konsumen. Kemudian juga kita butuh yang namanya biaya distribusi, seperti tadi itu tadi adalah parameter untuk biaya produksi. Selain ada parameter biaya investasi, biaya produksi, kita juga butuh yang namanya struktur finansial. Setelah itu, setelah ada struktur finansial, penjualan. Kelayakan finansial itu untuk menganalisis kelayakan finansial ada estimasi penjualan kita mengirakan penjualan kita itu dapat berapa sih. Lalu
ada juga estimasi biaya produksi. Biaya produksinya itu berapa? Itu di total semua biaya produksinya. Biaya produksi itu didapat dari mana? Biaya produksi itu total dari tadi biaya bahan baku sama yang operasional. Kemudian parameter selanjutnya itu ada yang namanya cash flow atau arus kas. Arus kas itu yang tadi sudah Ibu jelaskan. Untuk parameter cash flow itu kayak modalnya, modal masuk. Misalnya ada yang modalnya misalnya tadi yang 1 juta modal masuk, terus modal keluar gitu. Kalau yang namanya modal harus masuk sama arus yang keluar. Sama arus juga pemenuhan kelayakan finansial. Lalu dari biaya-biaya tadi, dari biaya produksi, dari biaya penjualan, terus dari biaya investasi tadi, terus dari arus kas yang sudah kita ketahui, kita sudah bisa menemukan yang namanya analisis kelayakan finansial, layak atau tidaknya finansial usaha kita. Dari apa? Dari segi apa kita bisa mengetahui usaha baru kita itu layak atau tidak? Dari yang namanya analisa BEP atau break even point. Break even point itu apa? Break even point itu usaha baru kita atau usaha kita itu berada di posisi yang sejajar. Apa artinya? Usaha baru kita itu artinya itu tidak rugi sama tidak untung atau rata-rata ya. Tidak mengalami kerugian, juga tidak mengalami keuntungan. BEP ada di titik tengahnya. Kemudian kita juga bisa menemukan NPV-nya. NPV atau Net Present Value, yaitu seperti yang sudah dijelaskan, yaitu arus kas masuk sama yang arus kas yang keluar. Arus kas masuknya berapa nih di usaha kita, sama yang keluarnya berapa nih. Tuh. Terus dari analisis kelayakan finansial ini juga kita bisa menemukan yang namanya atau menghitung IRR atau Incremental Rate of Return, yaitu tingkat efisiensi suatu investasi. Misalnya ada yang investasi ke perusahaan kita, apakah investasi itu efisiensi apa tidak? Jadi kita bisa menghitung dari IRR-nya. IRR ini, biaya-biaya IRR ini bisa kita hitung dari biaya investasi tadi. Nah, biaya investasi tadi itu berasal dari apa sih? Dari tadi yang sudah Ibu jelaskan yang di awal, kayak biaya listrik, biaya air, biaya gaji karyawan, dan lain sebagainya. Biaya investasi itu biaya yang tidak tetap ya. Kita bisa menghitungkan IRR. Efisien atau tidak sih investasinya, kita bisa menghitung IRR-nya. Nah, terus setelah itu kita juga bisa menghitung rasionya, rasio base net benefit cost-nya. Net benefit cost-nya itu merupakan total pendapatan dengan total biaya produksi. Kemudian kita juga bisa mencari pengembalian modal suatu usaha. Misalnya kita meminjam modal PBP ya, payback period. Dari kelayakan finansial ini kita bisa nih mengetahui, oh kita ternyata misalnya kalau usaha baru kita itu meminjam modal dari koperasi atau dari bank, kita bisa nih mengetahui berapa lama sih kita bisa mengembalikan modal kita ke sumber dana itu. Oh ternyata 5 tahun atau 2 tahun dari analisis PBP ini, payback period.
period itu adalah jangka waktu dari pengembalian modal dalam suatu usaha bisnis. Nah, setelah kita mengetahui semuanya dari analisis investasi kita, analisis investasi itu tadi yang tetap ya, kayak listrik, kayak air, seperti itu. Terus ada biaya produksi kayak bahan baku, kayak promosi, kayak transportasi itu. Kemudian kalau sudah mengetahui semuanya, di list semuanya, kemudian arus kasnya, modalnya berapa, kita sudah mengetahui semuanya, lalu kita tentukan apakah usaha kita layak atau tidak, dari BEP-nya, dari investasinya, sudah efisien atau tidak, dari pengembalian dananya. Kemudian yang terakhir, kita sudah bisa menganalisis, namanya analisis sensitivitas. Apa itu? Analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas itu merupakan analisis untuk dapat melihat pengaruh-pengaruh yang akan terjadi akibat keadaan yang berubah. Sensitivitas ini biasanya dilakukan setelah kita menganalisis semua kelayakan finansial, misalnya dari BEP-nya, dari NPV-nya, dari IRR-nya, dari rasio BC-nya, dari PBP-nya, seperti itu. Jadi kita akan mengetahui apakah usaha kita itu layak atau tidak dari segi finansialnya, dari analisis sensitivitasnya ya. Demikian materi untuk kita hari ini tentang analisa kelayakan finansial atau kelayakan dari segi keuangan usaha kita. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah siswa-siswi kelas 12 pembelajaran virtual Webex meeting pada pelajaran PPHH kelas 12 sudah berakhir. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.